Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dian Pratama, NIM A11 2020 12870, kelompok 4309. Di sini saya akan mempresentasikan project paket tracer dengan skenario yang telah diberikan. Dan yang pertama nanti akan saya tampilkan dan presentasikan yang pertama-tama itu skenario skenario terlebih dahulu, habis itu subnetting, setelah itu masuk ke paket tracer. Ya, langsung saja kita mulai. Ya, kita langsung saja masuk ke skenario-nya ya, yang telah diberikan. Di sini skenario-nya ini. Nah, project Bigenap. Mana saya kebagiannya yang project Bigenap. Oke, sini saya genap karena NIM saya genap yaitu A11 2020 12870. Dua digit NIM terakhir saya yaitu 70. Nah, untuk IP yang digunakan di sini yaitu berarti 172.31.70. Karena NIM 5 digit NIM terakhir saya itu 12.870, maka 2 digit NIM terakhirnya 2 digit NIM terakhirnya itu 70. Jadi IP yang akan digunakan untuk subnetting dan konfigurasi ini maka 172.31.70.0 prefix 24. Oke. Selanjutnya di sini ada subnet, beberapa subnet ya, beberapa subnet dan jumlah hostnya. Nah, di sini ada subnet koneksi pusat Jakarta. Setelah itu koneksi antar kantor atau point to point-nya. Lalu koneksi pusat Jogja. Nah, setelah itu sini kan jumlah hostnya 60. Nah, ini kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi yang terbesar itu Semarang 160. Lalu Jogja, lalu point to point. Nah, di sini juga ada panduannya juga. Untuk panduan di sini fungsinya untuk uh, menyambungkan router antara router dengan interface dengan switch maupun routernya. Nah, di sini juga ada yang ditandai untuk dipasangkan DCE. Jadi yang dipasangkan DCE di sini yaitu router Jakarta dan router Semarang. Oke, di sini juga ada beberapa catatan untuk IP address pertamanya. Nah, di sini ada uh, sedikit ralat di mana lowest IP address di sini yaitu Semarang. Jadi kita akan memakai lowest IP address-nya itu Semarang dan point to point-nya yaitu Jakarta Semarang, Jogja Semarang. Nah, di point to point-nya ini ada ralat juga Jakarta Semarang dan Jogja Semarang. Oke. Lalu nah di sini ada uraiannya juga di mana kita akan pasangi password dan loginnya juga ya untuk jaringannya. Lalu di sini juga ada catatan 2 PC host dan clock rate. Nah, oke. Lalu nanti kita akan sambil jalan sambil mengkonfigurasikan dan subnetting. Nanti akan kita lihat lagi panduannya dan skenario ini. Oke. Sebelum ke konfigurasi kita ke subnetting dulu. Nah,
subnetting. Nah, di sini sudah ada subnetting. Di sini sudah saya buat laporan subnetting dan konfigurasinya juga untuk setiap switch dan router. Nah, tapi kita di sini fokus ke subnettingnya dulu. Ya, di sini subnettingnya saya menggunakan IP yang tadi ya, 172.31.70.0. Oke. Ya, yang pertama, nah ini koneksi pusat Semarang, Jakarta, Jogja, P2P, point to point Jakarta Semarang, point to point Jogja Semarang. Nah, sini ini yang tadi hmm, yang subnetnya di subnet Jakarta, kantor Jogja Semarang dengan urutannya yang tadi yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini maka kita urutkan yang terbesar dari yang terbesar ke yang terkecil supaya mudah. Oke. Setelah itu ini sudah. Nah, IP-nya kan yang 10.160.12. Nah, ini untuk yang dua ini jadi untuk point to point ini kita kasih dua di total masing-masing Jakarta Semarang, Jogja Semarang itu dua IP. Totalnya dua. Nah, selanjutnya ke alokasi. Nah, untuk menghitung alokasi, sini kan 2 pangkat. Jadi caranya 2 pangkat berapa yang lebih sedikit dari 100. Nah, berarti kan 2 pangkat 7. 128. Oke. Jadi kalau misal 2 pangkat 6 kan 64. Ya, ini malah kurang dari 100, malah nggak bisa. Jadi harusnya 2 pangkat 7 yang lebih sedikit. Yang pas juga nggak boleh, harusnya lebih sedikit. Oke. Jadi ini 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 4, 16. Lalu 2 pangkat 4, 16. Setelah itu nah ini 2 pangkat 1. Kenapa nggak pas? Nah, karena 2 pangkat 1 nggak 2 aja, karena kita harus menyisakan hostnya juga untuk point to point ini. Nah, jadi harus ada lebih sedikit juga. Nggak boleh pas, nggak boleh kurang. Ini 2 pangkat 2 sama dengan 4 juga. Nah, untuk menghitung prefix, caranya jadi kita kan jadi di dalam suatu bit kan panjangnya 32 itu. Nah, 32 dikurangi pangkatnya ini untuk menghitung prefix. 32 dikurangi pangkatnya ini yaitu 25. 32 dikurangi 6, 26. 32 kurangi 4, 28. 32 kurangi 2, 30. Ini juga 30. Selanjutnya untuk menghitung subnet max. Nah, di sini saya menggunakan cara cepat di mana konsepnya yang pertama yaitu di dalam IP kan maksimal itu 255. Nah, untuk deretan 0, jadi banyaknya 0 sampai 255 kan itu 256. Jadi kan IP kan 0 sampai 255 rentangnya. Dan totalnya itu 256 kan. Nah, 256 itu untuk menghitung subnet max 256 dikurangi 128. Hasilnya 128. 256 kurangi 64, hasilnya 192. Jadi yang diganti yang di belakang ini. 256 dikurangi 16, 240. 256 kurangi 4, 252. 256 kurangi 4 juga 252. Oke, selanjutnya menghitung NA. Nah, untuk menghitung NA juga mudah caranya. Yang pertama kita cantumkan dulu IP yang kita buat ini yang pertama ya. Paling pertama ini 772.31.70.0. Nah,
Terus kita menghitungnya dari bawah dulu, ke bawah dulu. Nah, ini ditambah di 70. Untuk menghitung ini berarti yang ini 0 ditambah 128, jadi 70,128. Setelah itu 128 ditambah 64, hasilnya 192. 192 ditambah 16, tambah alokasinya ini ya, hasilnya 208. 208 ditambah 4, hasilnya 212. Nah, semisal kalau eh, kan maksimalnya 255. Nah, kalau semisal melebihi 255, kita bisa memindahkannya ke oktat yang depan ini. Jadi, oktat yang depan ini akan bertambah jika melebihi 255. Seperti itu. Lanjutnya, hmm, setelah menghitung ini, nah ini kan, ini juga ya, 212 ditambah 4. Nah, ini seharusnya di bawah sini, tapi karena ini sudah terpenuhi, nggak apa, kita tulis sementara saja, 216. Nah, kita tulis yang di belakang ini. Nah, setelah itu, kita menghitung BA. Nah, jadi setelah menghitung NA, kita menghitung BA. Jadi HA-nya itu setelah menghitung BA-nya ini baru kita baru bisa menemukan HA-nya. Jadi fokusnya kita ke BA dulu, habis ke NA ke BA. Nah, cara menghitung BA ini kan sudah ada 216. Nah, ini dikurangi 1 jadi ke sini 215. 212 dikurangi 1 211. 208 kurangi 1 207. 192 kurangi 1 191. 128 kurangi 1 127. Seperti itu. Nah, ini kan udah ketemu semua. Nah, ini kita hapus nggak apa-apa. Karena sudah komplit semua subnettingnya. Oke, sepertinya subnetting sudah selesai. Nah, lalu langkah selanjutnya konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi di sini kita harus buka paket tracer dulu. Nah, ini saya membuatnya dari awal supaya hmm, paham. Nah, jadi yang pertama hmm, yaitu kita siapkan beberapa router. Nah, di sini kan sudah dijelaskan di mana? Di skenario-nya ini. Nah, ini ya terdapat beberapa router. Di sini berarti ada 3 router ya. Oke, ada 3 router di sini. Nah, di sini ada 3 router Jakarta, Jogja, Semarang. Nah, ini kita beri nama routernya itu RJKT, R Jogja, R Semarang. Kita siapkan dulu routernya. Di sini saya memilih router yang tipe 1841. Kita taruh sini. Ya, ada 3 router. Nah, setelah itu kita beri nama dulu routernya supaya mudah. Nah, di sini kita beri nama RJKT ya, sesuai yang di skenario tadi yaitu RJKT. Yang ini RSMG, artinya Semarang. Ini juga RSMG yaitu R Jogja. Nah, kita belum mengetahui posisi mana routernya, jadi cara mengetahui posisi ini di tengah mana di tengahnya ini, kita harus lihat di panduannya ini. Ini saya mengikuti sesuai skenario-nya ini ya. Nah, jadi kan di sini router Jakarta
interface-nya FA00 dikoneksikan dengan switch LAN Jakarta. Nah, jadi yang pertama ini kita konfigurasikan di switch-nya dulu. Nah, berarti ini yang Jakarta dulu ya, berarti yang Jakarta di sini. Nah, yang pertama berarti. Berarti, nah untuk switch kita pilih yang tipe 2960. Kita taruh sini aja. Nah, kita beri nama SW Jakarta. Nah, sudah diberi nama, kita sambungkan dulu. Tadi kan kabelnya yang ini ya, copper straight drop dengan interface FA00 dipasangkan dengan FA024. Nah, setelah itu kita lihat lagi router Jakarta dipasang DCE. DCE dengan router Semarang. Oke. Jadi S-nya 00, lalu Semarang Jakarta juga 00. Oke. Berarti di sini Jakarta Semarang DCE kita mulai dari Jakarta. Oh, ini kurang. Ini serialnya belum ada karena kita belum ngasih WIC 2T. Kita kasih dulu, caranya kita matikan dulu. Yaitu WIC 2T. Kita pasangkan dua-duanya. Sini, setelah itu nyalakan lagi. Nah, ini juga ya, pasangkan dulu. Oh, masih harusnya keadaan mati dulu. Setelah itu dipasangkan ya. Nah, setelah itu dinyalakan. Oke, sudah nyala. Yang ketiga, yang Jogja belum. Ini kita matikan dulu. Pilih yang WC2T. Kita masukkan. Masukkan satunya lagi, kita nyalakan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa pasangkan DCE. Kita pasangkan serial, interface serial. Nah, ini sudah muncul serial ke sini nih, 00 juga. Nah, di sini artinya DCE ini yang Gemini ya. Jadi yang pertama ini yang DCE itu yang Gemini sudah dipasang DCE berarti. Nah, setelah itu lihat lagi. Setelah itu Jogja kita pasang ke Jogja, ke switchnya Jogja. Nah, dengan interface yang sama ya tadi ya. Oke, Jogja. Ini kita close dulu. Ya, Jogja berarti yang ini. Jogja pasangi switch. Switchnya yang sama kayak tadi. Berarti di sini FA00 sama FA024. Sudah. Setelah itu hmm, Jogja Semarang. Nah, Jogja Semarang kita pasangi SE. Kita pasangi interface serial 00. Tapi yang di sini yang jadi DCE ini yang Semarang. Jadi DCE yang Semarang yang 001. Dan Jogjanya 001. Oke, jadi hmm, di kasus ini berarti Jogja ke Semarang 00, Semarang Jogja 001. Oke, kita coba. Kita pasangi DCE dari sini 00, 001.
Ya benar ya, DCE-nya 001. Kita pasangi di sini DCE 001, di sini 00. Oke. Hmm. Jogja Semarang 00 interface-nya. Oke. Sudah. Selanjutnya apa lagi nih? Oh, ini kurang satu. Kita lihat dulu. Apakah ada lagi? Oh iya, yang Semarang sama seperti tadi. Interface-nya FA00, S9 Semarang 024. Kita coba. Berarti ini di sini switch di sini, misalnya di sini FA00, terus ini FA024. Oke, seperti itu. Sudah. Apakah ada lagi? Oke, sepertinya sudah untuk yang ini. Nah, sekarang kita kasih nama IP. Kita kasih IP address-nya. Nah, di sini ada host 1 pada kantor pusat maupun cabang akan menggunakan IP address pertama pada subnet. Sedangkan host terakhir pada masing-masing kantor akan menggunakan alamat IP yang sesuai dengan nomor hostnya dari masing-masing subnet. Nah, artinya di sini berarti ada dua host ya. Nah, kita lihat juga di catatan di note-nya ini juga ada sediakan dua PC host. Jadi masing-masing LAN itu, masing-masing switch kita pasangi dua PC host. Di mana PC yang pertama kita pasangi IP yang pertama, yang paling pertama, deretan yang pertama. Lalu yang IP kedua, alamat IP yang sesuai dengan nomor hostnya dari masing-masing subnet. Artinya berarti alamat IP yang sesuai dengan nomor hostnya. Berarti kalau semisal ini kan IP-nya 100, jumlahnya 100. Berarti 100 ditambah hmm, ditambah ini NA-nya yang 0. Nah, berarti untuk yang pertama yang IP yang pertama ini berarti 70.1 dan yang kedua 70.100. 100 dari mana? 100 ditambah yang IP ini. Itu. Nah, sama yang seperti untuk pusat Jakarta berarti IP yang pertama 70.129, IP yang kedua 60 ditambah 128 berarti 188. 70.188. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, berarti kita harus perlu menyiapkan dua PC untuk masing-masing switch di sini. Oke, kita pasangi saja. Tuh, dua. Lebih rapi kita kasih jarak ya. Kasih jarak dulu. Kasih jarak supaya rapi. Nah, ini jaraknya sudah lumayan. Oke, seperti ini. Sudah lumayan ya. Oke, sudah dikasih jarak, sudah rapi. Selanjutnya, hmm, kita kasih dua PC ya, dua PC juga. Ini dua PC, ini dua PC. Oke, sudah dikasih dua PC. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, sudah dikasih dua PC, kita sambungkan dulu. Kita sambungkan dengan
kabel copper straight drop. Nah, ini kita isi FA01, FA kita pasangkan dengan interface fast Ethernet ya. Oke, ini juga. Ini juga. Terakhir. Oke. Nah, ini kita kurang mengasih nama ya. Di sini berarti R Semarang, SW Semarang. Kita singkat dengan SMG, SW Jogja kita singkat dengan SWYGY. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Selanjutnya kita kasih beberapa IP ya. Sebelum kita masukkan ke konfigurasi, IP-nya sebelum dimasukkan di konfigurasi, alangkah baiknya kita mencantumkan semua IP-nya dalam bentuk tulisan dulu, dalam bentuk teks gini. Jadi supaya kita tuh menyiapkan dulu. Oke, kita siapkan dulu. Di sini teks ya. Jadi untuk IP yang pertama ini kan berarti untuk yang Jakarta ya. Yang Jakarta berarti di sini IP yang pertama berarti 70.19. 70.19. Oh, berarti 172.31.70.129. Oke. Prefix ke 129 itu prefix ke 26 ya. Prefix 26. Nah, untuk yang ini berarti 172.31.70.100 ya tadi ya. Tadi kan yang 129. Oh, sorry. Jadi kalau ini berarti 60 ditambahi 128 ya, berarti 188. Oke, bukan 100 tapi 188. Oke, sudah. Dengan prefix berapa tadi? 188 ini prefixnya 26. Prefix 26. Nah, setelah itu eh, ini juga kita kasih IP juga untuk Semarang. 172.31.70 titik untuk Semarang tuh berarti 70.1 sama 100 ya berarti ya. 1 sama 100. Nah, tapi kita kasih slash dulu, prefix. Di sini prefixnya yaitu 25. Prefix 25. Jadi berbeda subnet ya. Yang sini sama sini berbeda subnet. Nah, ini kalau yang dalam Semarang ini berarti satu subnet. Ini satu subnet. Kalau sini sama sini beda subnet. Oke, selanjutnya. Nah, ini berarti ada lagi nih dengan IP 172.31.70 titik berapa ini yang kalau Jogja berarti Jogja 70.193 sama berarti kalau 16 ditambah 192 itu hmm,
204. 192 ditambah 16 berarti 204. Oke. 193 sama 204. 193 sama 204. Ya, ini prefiksnya berarti untuk Jogja ini prefiksnya 28. Prefiksnya 28. Prefiksnya 28. Ini juga prefiksnya 28 dalam satu subnet. Oke, ini sudah kita kasih IP untuk PC-nya ini sudah. Lanjut kita kasih IP untuk uh, LAN. Untuk untuk LAN untuk LAN antara router dengan switch-nya ini. Nah, di sini berarti kita kasih berapa? Oh ya, kita lihat dulu panduannya berarti hmm, untuk interface LAN pada masing-masing router menggunakan highest IP address. Nah, berarti menggunakan yang tertinggi, IP yang tertinggi. Nah, kalau dia menggunakan IP yang tertinggi, berarti dia menggunakan yang deret yang ini. 26. Nah, yang ini. Oke, kita mulai saja. Berarti untuk yang Jakarta ini kita pakai 190. Oke, kita pakai yang 190. 2.31.70.190. Slash-nya sama ya, sama satu subnet ini yaitu 26. Terus untuk Semarang yang tertinggi berarti 126. 70.126. Berarti di sini 172.31.70.216. 216, 126, 126, 126. Prefixnya 25 sama dalam satu subnet. Setelah itu di sini berarti untuk Jogja ya, untuk Jogja 206. 206. 206. Prefixnya sama 28. Oke, sudah semua ini untuk yang antara router dengan switch sudah. Selanjutnya antara point to point ya, antara router Jakarta dengan router Semarang dengan Jogja gitu. Nah, yang pertama berarti kita lihat di panduannya lagi. Nah, interface one pada Jakarta pada Semarang ya, pada Semarang memakai lowest IP address pada koneksi point to point. Oke. Berarti kalau Semarang yang terendah. Jadi kalau Semarang yang terendah berarti serial yang SE001 dan SE00 untuk Semarang. Jadi dia dipakai untuk dipasang IP yang terendah dari dua IP di Jakarta maupun dua IP di Jogja.
Nah, jadi semisal seperti ini. Nanti kan point to pointnya Jakarta Semarang itu ada IP 70, 209, dan 210. Jakarta Semarang. 209, 210. Nah, untuk Jakarta Semarang kan tuh. Nah, berarti yang akan kita pasangi yang kecil yaitu 209 di Semarang ini. Untuk interface yang ini. 210-nya di Jakarta. Nah, begitupun sebaliknya untuk yang Jogja Semarang. Untuk yang Jogja Semarang kan ini sama nih, 213 sama 214. Maka dari itu, kalau ini 213, maka yang di Semarang yang terkecil 213 sama 214. Gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Kita pasangkan tulisan IP-nya dulu. Ini berarti yang 9 yang di sini. 72.31 70.209. Nah, prefixnya 30. Ini juga sama. Yang sini berarti 210. 72.31.70.210. Prefixnya 30. Nah, sudah. Nah, ini berarti, oh ya benar ya, berarti ini 210, 209, 210. Ya benar. Lanjut, prefixnya 30, benar. Prefixnya 30, oke. Sudah. Nah, ini juga sama. Yang di sini berarti 213 sama 214. Nah, ini berarti 172.31.70.213. Prefixnya 30 dalam satu subnet. Ini juga 172.31.70.214. Bentar. Oh iya, 214. 214, prefixnya 30. Sama. Dalam satu subnet ini. Untuk yang 30 ini dalam satu subnet. 213, 214, 209, 210. Oke. Jadi kan ini yang Semarang yang terkecil berarti. Nah, oke, sepertinya untuk IP sudah semua. Sudah kita kasih IP semua untuk persiapannya sudah. Lanjut ke ini dulu ya. Berarti kita masukkan IP komputernya di konfigurasinya berarti. Kita masuk desktop. Nah, di sini kita tulis saja 172.31.70.129. Subnet max-nya berarti untuk 129 ini 192. Oke, subnet max-nya 192. Untuk subnet max-nya 192. Di sini. Nah, 255.192. Default gateway-nya berarti yang ini. Berarti 172.31.70. Jadi 190. DNS servernya kita abaikan. Nah, ini config-nya, oh, di file generalnya jangan lupa di-on kan ya. Oke, ini untuk PC 0 sudah, PC 1. Nah, untuk PC 1 sama konsepnya desktop, IP configuration 172.31.70.188.
Subnet max-nya berarti sama ya kayak tadi, 188 berarti 192, 255 default gateway-nya di sini berarti sama 172.titik.70.190. DNS server kita baikkan, config pastikan on, oke sudah on. Nah, lalu ke yang PC2. Nah, PC2 desktop kita masukkan 172.31.70.1. Subnet max-nya 128. Berarti 255.128. 255.128. Default gateway-nya yang ini berarti 172.31.70.126. Oke, sudah. Config Paisnet sudah on. Oke, selanjutnya yang ini ya. Ini berarti sama 172.1.70.100. Subnet max-nya untuk yang 100 berarti 128. 255.128. Default gateway sama 172.31.70.126. Oke, sudah. Config basis Ethernet sudah on. Oke, aman. Lanjut ke yang Jogja. Nah, Jogja desktop di 172.31.70.193. Nah, subnet max-nya untuk yang 193 berarti 240 ya. 255.255.240. Default gateway 172.31.70.206. Sudah? Oke, aman. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, desktop 172.31.70.204. Subnet max-nya untuk 204 berarti 240. 240. Oke, gateway-nya masih sama 172.31.70.206. Oke, sudah kita config. Ya sudah on. Oke, untuk PC sepertinya sudah semua. Lanjut untuk masuk ke sini. Nah, kita masuk ke router Jakarta, Semarang, Jogja. Ya, kita mulai dengan router Jakarta dulu. Ya, yang pertama kita akan pasangi password, login, dan yang kedua kita akan masuk ke interface FA00. Selanjutnya kita masuk ke interface serial 00. Setelah itu kita pindah ke sini, masuk serial sini. Setelah itu ke interface FA00. Setelah itu lanjut ke serial 00, kita lempar ke Jogja, kita lanjutkan ke interface S serial yang Jogja, setelah itu di sini. Oke, kita mulai saja. Di sini CLI, ya CLI. Would you like
Ini download video dialog. No. Oke. Router. Di sini berarti kita enablekan dulu, kita aktifkan dulu. Setelah itu konfigurasi masuk mode config ya. Conf T. Setelah itu hostname, kita kasih nama hostnya dulu, hostname. Karena ini dia di router Jakarta, maka RJKT. JKT. Nah, hostname RJKT. Enable secret. Enable secret. Passwordnya yaitu 5 digit NIM terakhir saya yaitu 12870. Line FVTY 04. Setelah itu password 12870. Habis password. Setelah itu exit ya. Exit. Setelah itu line console, pindah baris line console 0. Line console 0. Password 12870. Login, exit. Oke. Untuk password sudah. Setelah itu langkah selanjutnya kita masuk ke interface FA00 ya. Interface FA00. Nah, ini sudah masuk ke interface FA00. Yang akan kita mainkan di FA00 yaitu kita akan menambahkan IP address, IP add. Karena di sini IP-nya IP-nya yang ini ya berarti ya. Berarti IP-nya 172.31.70.190 dengan dengan subnet max-nya 190 ini 192 berarti 255.255.255.192. Nah, setelah itu jangan lupa clock rate. Nah, clock rate-nya jangan lupa kita tambahkan. Oh, oke. Untuk clock rate sepertinya kita tambahkan di router antar router saja ya, untuk point to point saja. Untuk ini sepertinya tidak perlu, kita langsung no SH saja, kita nyalakan. Ya sudah berhasil, sudah hijau berarti langsung kita pindah ke serial uh, serial 00, interface serial 00. Kita jangan lupa exit dulu. Setelah itu masuk ke integer SE0 S000 IP at 172.31.70.210. Nah, 210 ini subnet max-nya yaitu 252. Berarti 255.255.255.252. Oke, sudah. Nah, di sini baru kita kasih clock rate. Clock rate 128.000. Ya, karena ketentuan di panduan sini yaitu 128.000. Oke. Lanjut. 128.000. Oke, 128.000 udah kita enter no SH, kita nyalakan. Nah, sudah berhasil. Untuk Jakarta sudah kita aktifkan interface-nya. Setelah itu kita exit dulu, jangan lupa exit. Nah, kita pindah ke router Semarang. Router Semarang. Oke, kita masuk ke router Semarang. Jangan lupa diaktifkan dulu, enable, langsung lanjutnya itu apa? Enable conf t ya, conf t. Setelah itu hostname, jangan lupa dikasih nama hostname R Semarang,
RSMG, kita singkat RSMG. Setelah itu enable secret. Jadi mau menyambungkan passwordnya dulu ya. Caranya enable secret 12870 sama yang tadi. Nah itu len VTY 04 password 12870 exit len console 0 password 12870 login exit. Oke, sudah. Setelah itu langkah selanjutnya kita masuk ke interface. Masuk ke interface yang pertama yaitu ke serial 00 dulu ya. S000. Kita tambahkan IP di sini, IP 172.31.70.209 dengan subnet max-nya 209 ini 252, berarti 255.255.255.252. Oke, jangan lupa clock rate. Oh, di sini untuk Semarang S0-nya tidak perlu clock rate ya, karena di sini sudah. Nanti kita akan tambahkan di sini saja clock rate-nya. Sini tidak usah, tidak perlu. Maka dari itu kita langsung nyalakan saja. No S. Nah, sudah hijau. Sudah hijau berarti sudah nyambung. Setelah itu exit. Exit. Nah, ini kita mau lanjut ke sini dulu, ke FA ya. Ke FA. Integer FA 00. Nah, di sini kita tambahkan IP 172.31.70.126 dengan dengan subnet max-nya 126 ini 2518. Berarti 255.255.255.128. Nah, ini tidak perlu clock rate. Kita hidupkan saja ya. SH, oke, sudah hijau. Oke, kita langsung masuk ke interface serial 00. Nah, sini kita tambahkan IP saja. Oh, ini sorry. Ini kita belum exit. Nah, ini baru kita interface. Interface S000. Nah, ini baru bisa. Nah, ini baru masuk ke interface. Sorry. Kita harus masuk ke interface ini ya. S001 ya. Oke, kita exit saja. Sorry. Berarti interface S001. Nah, dia masuknya ke sini. Kalau 00 dia masuknya malah ke sini. Terusnya ke sini ya. 01, enter, oke. Di sini kita tambahkan IP add yaitu 172.31.70.213. Yang ini ya IP-nya ya. Nah, di sini IP di sini subnet max-nya yaitu 213. Kalau 213 di sini berarti 252. Kita pasang ini yaitu 252. 255.255.255.252. Oke, kita enter saja. Nah, di sini baru kita kasih clock rate. Clock rate 128.000. Nah, ini baru noise ya. Oke, udah. Satu kita exit. Jangan lupa kita exit. Nah, sudah di exit. Untuk 3 interface ini sudah kita konfigurasikan IP ya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke router Jogja. Di router
ini ada dua interface yang akan kita konfigurasikan ke IP address. Yang pertama serial 00 dan FA00. Oke. Kita mainkan saja di sini no. Oke, router di sini berarti kita enablekan dulu, jangan lupa conft. Nah, setelah itu kita kasih nama hostname R Jogja. Oke, enable secret seperti biasa ya, enable secret. Passwordnya 12870. Oke, LAN PTJ 04. Password 12870. Exit dan console 0. Password 12870. Login, exit. Oke, sudah kita pasangi password. Langkah selanjutnya kita masuk ke interface ya. Berarti interface yang pertama itu serial 00. Interface S000. Kita pasangi IP at 172.31.70.214 dengan subnet max 252, berarti 255.255.255.252. Oke, kita aktifkan saja tanpa perlu clock rate ya. sh. Oke, sudah hijau. Langkah selanjutnya kita exit dulu sebelum masuk ke mana? Masuk ke FA00 ya. Berarti setelah ini kita bisa masuk ke FA00. Kita masuk ke FA00, kita tambahkan IP at 172.31.70.206 dengan subnet box-nya yaitu 206. Ini dia subnet box-nya 240, berarti 255.255.255.240. Oke, no SL sudah selesai. Oke, sini kita exit dulu ya. Exit. Nah, untuk konfigurasi sudah selesai. Nah, coba kita mau ngirim pesannya. Apakah bisa? Kita lihat dulu. Oke, successfully. Untuk internal sepertinya successfully. PC antar PC successfully. PC antar PC ya successfully. Oke. Apakah PC dengan ini successfully juga? Apakah berhasil juga? Kita coba aja. Oh, nggak berhasil. Coba lagi. Oh, tidak berhasil. Maka dari itu kita belum mengaktifkannya di IP root. Jadi dia belum mengenalkan PC-nya ini dengan PC-nya ini. Maka dari itu kita perlu mengenalkannya. Nah, maka dari itu kita tidak hanya mengenalkan Jakarta, Semarang, Semarang, Jakarta tidak. Tiga-tiganya kita kenalkan. Nah, jadi kalau dari Jakarta sini ya berarti kita kenalkan Semarang sama Jakarta. Semarang sama Jogja. Kalau Semarang kita kenalkan Jakarta sama Jogja. Kalau Jogja kita kenalkan Semarang dan Jakarta. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, dari itu yang pertama itu kita akan kenalkan Jakarta dengan Semarang dan Jogja terlebih dahulu. Oke. Di sini berarti
config ya. Coba mau dikonfig dulu. Yang pertama yaitu IP root. IP root. Di sini IP root ini IP root, jadi kita harus mengenalkannya. Jadi konsepnya ini, cara mengenalkannya tuh dia IPNA yang Semarang. Jadi untuk NPNA yang Semarang dan subnet max-nya di sini. Dan yang ketiga yaitu subnet max yang dilewatinya, yang ini. Ya, jadi ada 3 IP. Yang pertama eh, sub yang pertama IPNA yang di Semarang yang dituju, yang kedua subnet max yang dituju, yang ketiga IP yang dilewatinya di point to point ini. Jadi kalau di sini berarti IP NA yang di Semarang, kalau kita lihat dari subnetting, NA-nya berarti 70.0 dengan subnet netmax-nya 128. Oke. Jadi 172.31.70.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.128. Nah, terus subnet yang dilaluinya berarti 172.31.70.209. Oke. Di 172.31.70.209. Nah, ini sudah bisa. Kita enter. Nah, kita enter. Ini sudah kenal sama Jakarta, ini sudah kenal sama Semarang. Tapi dia belum kenal sama Jakarta. Sama Jogja. Maka dari itu kita kenalkan IP route 172.31.70 titik berapa untuk Jogja ini berarti hmm, Jogja berarti NA-nya itu 192. 192 dengan subnet max-nya itu 240. Oke, di 192 255.255.245.240. IP yang dilaluinya itu dia untuk yang melalui ini kan ini apa IP-nya yang ini. Nah, jadi kalau dia melompati Semarang ya berarti IP-nya tetap ini Semarang ya. Jadi jangan pakai yang ini ya. Pakainya yang ini tetap Semarang. Jadi lewat sini ya pakainya yang ini, lewati yang ini. Ya, berarti IP-nya ya sama yang ke atasnya ya 172.31.70.209. 209. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, ini Jakarta sudah kenal sama Semarang, sama Jogja. Tapi Semarang sama Jogja belum kenal Jakarta. Nah, maka dari itu kita kena saling kenalkan. Nah, di sini kita hmm, sudah mengenalkan ya, sudah. Lanjut, kita berarti mau mengenalkan Semarang dulu. Mengenalkan Semarang sama Jakarta sama Jogja. Ya, berarti di sini eh, enter. Jadi IP route 172.31.70 berapa ini? Kalau kalau Jakarta ya berarti ya. Jakarta NA-nya itu berarti 28. 28 dengan subnet max-nya berarti 92. 255.255.192. 255, 25. Oh sorry ini kurang 255 ya. 92, 92 dengan IP yang dilewatinya
yaitu ini berarti ya. Kalau Jakarta tuh dia berarti ini lewat yang ini 172.31.70.210. Oke, enter. Dia mau mengenal Semarang ini mau dikenalin sama Jogja, berarti IP road 172.31.70.1. Nah, ini titiknya berarti untuk yang NA yang ini, untuk yang Jogja ya. Untuk yang Jogja berarti NA-nya 192. 192 dengan subnet max 255.255. Subnet max yang 192 ini 240. 240. Nah, yang dilaluinya yaitu yang ini 172.31.70.214. Udah, enter. Nah, ini si Semarang sudah kenal juga dua-duanya. Nah, sekarang Jogja. Jogja belum kenal. Nah, ini kita kenalkan dulu. Kita pindah ke Jogja. Di sini berarti IP road 172.31.70 titik berapa? Kalau Jogja ini kita kenalkan dulu di Semarang ya. Kita kenalkan dulu Semarang. Di mana NA-nya koneksi Semarang ini 70.0. Oke, berarti 70.0. Subnet max-nya 255.255.255. eh Subnet max-nya itu 128. Oke, berarti 128. 255 128. Yang dilaluinya Jogja ini melalui ini berarti yang dilalui ini 172.31.70. Oke, 172.31.70.213. Sudah kita enter. Setelah itu kita mau mengenalkan ke Jakarta. IP road 72.31.70.0 titik berapa ini berarti kalau Jakarta nih Jakarta 128 berarti 128 128 128. Oke, subnet maksudnya 255.255.255 titik subnet max di sini 128 ya 128 ya berarti 192 192 dengan yang dilewatinya eh dia kan Jogja. Jogja kalau melewati Jakarta ya berarti lewatnya sini aja. Lewat yang Semarang aja berarti. Ya berarti 172.31.70.213. Dah. Oke, kita enter. Nah, ini sudah kenal semuanya, sudah saling kenal semuanya. Sepertinya kita kirim pesan, saling kirim pesan itu sudah bisa sepertinya. Kita coba cek. Oke, masih valid. Kita coba lagi. Oke, sudah successful. Coba lagi di sini ya. Oh, harus 2 kali mesti. Nah, dari 2 kali baru bisa. Kita lompat ke sini. Oke, coba lagi. Kita coba lagi. Sudah successful. Oke, ini sudah berhasil ya. Harus berapa kali harus bisa successful ini? Successful. Kita coba lagi guys, yang ini. Oke, sudah successful semua. Ini juga sudah.
Ini antara ini juga sudah ya. Sudah, oke. Sudah sudah semua. Lalu untuk memaksimalkan, untuk mendinamiskan ya, mendinamiskan antara router ini, kita perlu network. Nah, jadi kita perlu pasangin network lah. Nah, untuk network di sini, jadi namanya eh, road trip. Nah, kita masuk ke road trip. Nah, di sini jadi konsepnya road trip ini dia memasang network untuk eh, dari sini, dari FA-nya Jakarta ke serialnya Jakarta, lanjut ke Semarang, setelah itu ke FA-nya Semarang, setelah itu lanjut ke S1-nya yang Semarang ya. Setelah itu ke Jogja dengan S0 ini. Setelah itu, oke, kita masuk ke sini. Oke, lanjut ya. Kita routing dulu. Ya, kita routing, kita masuk ke road trip. Nah, nah, sudah masuk ke mode road trip. Yang kita perlukan hanya kita nambahkan network untuk di sini untuk NAFA dan NA-nya si serial ini. Jadi kalau kita lihat di NA-nya 190 ini berarti NA-nya 128. Berarti 172.31.70.128. Nah, enter. Yang ini kurang yang ini berarti kalau 210, kalau 210 berarti NA-nya 208. Network 72.31.70.208. Oke, sudah enter. Nah, ini sudah ternetwork ya, sudah kita kasih network, kita exit saja. Oke, langsung masuk ke sini. Kita lanjut ke Semarang. Kita hmm, kita cari dulu NA-nya yang IP yang di sini. Sebelum itu kita masuk ke mode road trip dulu. Setelah itu network 209. Kalau 209 itu berarti 208. 208 ya, network 172.1.70.208. Kita enter, network lagi. Ini berarti kita urut ya, sini habis itu sini. Nah, berarti untuk NA-nya ini 126 ya, berarti 126 berarti 70.0. Oke, berarti 172.31.70.0. Lanjut yang terakhir ini yang 3 ya. Berarti NA-nya yang ini 213. 213 ini berarti NA-nya 212. Network 172.31.70.212. Enter, sudah. Nah, kita exit saja. Masuk ke Jogja. Masuk ke networknya Jogja ya. Jogja berarti kita road trip dulu, masuk trip dulu. Setelah itu network
network di sini yaitu NA-nya si S0 ya, S00-nya si Jogja ini berarti 214. 214 itu 212. Network 172.31.70.212. Nah, ada dua saja ini untuk ini berarti S00 dan FA00. Nah, berarti network sama ya 206 berarti kalau 206 itu NA-nya nanti 192 berarti 172.31.70.192 enter. Nah, ini sudah dinamis, sudah ada networknya, kita edit saja. Nah, oke, kita coba pesan lagi ya, mengecek. Kita internal dulu. Oke, lancar. Keduanya oke, lancar. Jakarta Semarang lancar ya, jaringannya lancar juga lancar ya. Setelah itu coba kita Semarang Jogja dulu ya, successfully lancar. Kita ke sini ini lancar juga. Kita coba yang Jakarta ke Jogja yang jauh, berarti sini nih ujung. Oke, successfully juga yang sini nih. Oke, successfully juga, jadi lebih dinamis. Oke, sepertinya sudah selesai subnetting konfigurasi dari skenario yang telah diberikan itu. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.